sebuah restoran atau sebuah rumah makan mendapatkan sertifikat halal hanya dari makanan. Saya bilang mirin halal. Disumpah guys. Waktu itu saya di atas kepala gitu kayak pejabat. Ini ternyata gede banget guys. Gokil guys. Wow. Bah. Segmen tanya-tanya. Iya bang. Micin itu boleh dimakan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali di channel saya, channel yang isinya tentang masak-masak. Ada ngobrol tipis-tipisnya sama chef kulineran. Nah, kesempatan kali ini saya minta maaf, 2 minggu terakhir enggak ada konten karena saya sakit dan ada satu dan lain hal yang membuat kontennya tidak naik. Oke, sekarang masuk ke segmen ngobrol tipis-tipis ya. Sekarang tanggal 27 Rajab 1447 bertepatan dengan hari Isra Miraj. Saya mengucapkan selamat memperingati Isra Miraj bagi kaum muslimin. Semoga sholat kita jadi sempurna. Karena itu salah satu hadiah dari perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Nah, karena ini temanya tentang keislaman, jadi saya mau bahas tentang halal food. Jadi ada pertanyaan dari netizen atau dari teman-teman saya atau dari keluarga, kenapa Japanese halal food? Kenapa bunga Japanese halal food? Nah, dalam kesempatan ini saya mau jawab. Satu, kenapa halal food? Karena saya mau concern menyajikan makanan halal, makanan Jepang halal untuk teman-teman muslimin. Ya, karena seperti yang kita tahu, sulit banget menemukan makanan Jepang yang halal. Karena di makanan Jepang itu kan pasti ada mirin, pasti ada sushi vinegar. Yang kedua hal ini tuh mengandung alkohol. Yang kita tahu bersama ya. Karena saya juga seorang muslim, saya mau menyajikan dengan keahlian yang saya punya, menyajikan makanan Jepang yang halal. Caranya gimana? Ya tadi itu, mirin saya buat sendiri, vinegar saya buat sendiri, atau bahan-bahan lain yang secara kultur di Jepang itu non halal, saya jadikan halal dengan sedemikian cara, sedemikian rupa sehingga keluar itu menjadi halal gitu. Sehingga yang saya sajikan ke customer itu saya menjaminnya 100% halal. Memang bunga itu belum punya sertifikat halal. 2023-2024 sempat mengajukan, tetapi waktu itu tertolak. Saya lupa kenapanya. Dan belum saya lanjut lagi. Memang belum ada sertifikat halal, nomornya gitu memang belum ada. Waktu itu hampir berhasil, saya lupa persisnya kenapa. Nah, belum sempat saya lanjutkan. Tetapi saya jamin 100% yang saya jual di bunga itu halal. Karena itu tadi tujuan besar, saya pengen menyajikan itu. Terus pertanyaan lanjutannya adalah, segmented banget dong gitu. Nggak bisa jual, nggak enak dong, atau nggak otentik dong, karena nggak sama kayak di Jepang. Iya, itu resiko ya, karena saya memutuskan itu, sehingga resiko itu juga ngekor kan, resiko juga muncul. Tetapi saya buat sedemikian mirip, saya buat sedemikian otentik sama dengan apa yang pernah saya coba dulu di makanan Jepang yang otentik gitu. Terus jawabannya kenapa segmented? Saya bilang nggak apa-apa deh, bakalan sedikit dong yang beli karena itu. Nggak apa-apa deh, saya meyakini pasti ada kok customernya, pasti ada teman-teman muslim yang juga concern sama seperti saya, concern mencari makanan yang halal setiap kali mengunjungi sebuah restoran. Dan saya yakinnya jika ini dikelola dengan baik atau dikembangkan lagi cara mengelolanya si bunga ini, justru bunga ini akan sangat kerucut. Ini loh restoran atau kedai Jepang yang halal 100%, tapi rasanya juga mendekati gitu. Saya yakin karena ini jadi bagian dari identitas bunga ya, halal food, Japanese halal food. Justru suatu saat nanti saya yakin ini akan juga baik. Dan karena halal food ini bagian dari identitasnya bunga ya, kan Japanese halal food. Saya meyakini suatu saat nanti insya Allah justru ini akan menjadi besar, mengerucut dan besar. Karena tadi itu spesifik Japanese halal food.
Terus pertanyaan lanjutannya, customer yang nanya, terus namanya mirin. Sementara nama mirin itu kan nama yang non halal gitu. Saya bilang mirin halal. Secara kata harusnya nggak boleh ya, karena misalnya gini, aslinya itu kan alkohol. Alkohol itu kan haram atau non halal. Masa kita menciptakan alkohol halal? Kan nggak jadi aneh kan nama secara penamaan. Atau babi, maaf ya, ini menjelaskan. Babi itu kan non halal. Masa kita mau bikin tiruan dengan menyebut nama babi halal? Kan jadi aneh ya secara penamaan. Tapi karena ini mirin itu kan sesuatu yang tidak umum ya dikenal di dunia masakan, kecuali seorang yang tahu gitu masakan Jepang itu pasti gunakan mirin, pasti gunakan vinegar gitu. Terus kalau bilang mirin halal jadi terasa enggak aneh, tapi tadi kita kembalikan lagi ke awal bahwa jadi aneh kalau kita menyebut mirin halal. Tapi kalau karena sehari-hari ya di kitchen gitu, mirin ini dong gitu. Maksud kami di kitchen adalah ya mirin halal itu. Padahal kita bisa menamakannya mungkin apalah, misalnya seasoning, Japanese seasoning gitu yang menggantikan nama mirin. Tapi saya akui di dapur itu sering kita menyebutnya menggunakan nama mirin gitu. Nah, customer tuh pernah nanya begitu, saya baru kepikiran, oh iya ya, kalau misalnya ini diserupakan dengan alkohol dan babi tadi kan jadi aneh gitu. Masa babi halal, masa alkohol halal gitu. Itu penjelasannya. Terus pertanyaan lagi nih, setelah customer nanya itu dan saya jelaskan panjang lebar, customer nanya, emang gimana caranya membuat dia halal? Oh, saya bilang, saya banyak baca referensi, banyak lihat YouTube, banyak belajar dari chef-chef yang senior. Bahannya apa, ingredientnya saya bongkar. Terus yang non halal mana nih? Saya comot, oh ini bisa diganti dengan ini, oh ini bisa diganti dengan ini, oh ini bisa diganti dengan ini, gitu. Sebetulnya itu yang saya lakukan untuk menggantikan mirin tadi itu menjadi sesuatu yang halal. Termasuk yang cuka buat nasi. Nasi sushi itu kan rasanya asam. Nah itu sebenarnya mengandung cuka. Kalau di Jepang itu kan namanya sushi vinegar. Dan itu mengandung alkohol asamnya itu tadi. Nah saya mengganti atau cari yang sesuatu yang halal, atau kalau kesulitan saya beli yang vinegar tadi itu, sushi vinegar itu yang udah ada logo halalnya. Itu ada. Cuman karena rasanya ya standar aja, ya saya olah lagi. Saya tambahkan bahan-bahan yang halal yang pada akhirnya sesuai dengan standarnya bunga atau yang saya mau. Gitu loh. Saya tidak bermaksud menggurui ya guys. Ini sharing saja. Sebetulnya restoran atau rumah makan yang mendapatkan sertifikat halal dari MUI atau dari BPJPH ya, Badan Penyelenggara Penjamin Produk Halal, itu bukan hanya dari unsur makanannya saja. Makanan halal jelas, tetapi itu bukan satu-satunya. Ini seperti yang dulu pernah saya sampaikan di awal-awal saya ngonten, yang saya pernah menjadi ketua tim penjamin halal di Cupatu Resto, Jogja. Saya ketuanya. Itu mendapat syarat sekurang-kurangnya 4 dari MUI agar dapat sertifikat halal itu. Jadi bahan, pegawai, cara pengolahan. Ini harus cara pengolahan dengan halal. Misalnya cara pengolahan dengan halal itu apa sih? Ya memperhatikan unsur-unsur halal, banyak lah. Terus yang keempat, limbahnya itu kemana? Misal, ini 1, 2, 3 udah oke semua, ternyata limbahnya, misalnya limbah apalah makanan buat pakan babi misalnya, itu nggak dapat juga. Limbahnya ini digunakan untuk yang halal apa enggak? Nah gitu, jadi MUI waktu itu tuh mensyaratkan 4 hal ini. Dan ada syarat kelima sebetulnya. Dalam kurun waktu yang ditentukan, misalnya 2 tahun, itu tuh si tim yang dikepalai sama dan anggota-anggotanya, waktu itu saya ketuanya, itu tuh dalam kurun waktu itu disumpah di atas kitab suci masing-masing. Di bawah ya berarti ya, kalau di luar kan megang kitab suci gini ya, kalau di Indonesia kan taruh di atas kepala gitu ya. Nah intinya tuh disumpah dengan kitab suci masing-masing untuk sekuat-kuatnya menjaga agar tetap halal 4 ini. Jadi syarat kelima tuh itu disumpah guys. Waktu itu saya di atas kepala gitu kayak pejabat. Coba gini, nanti kita kasih contoh lah orang yang lagi disumpah untuk ikrar halal itu. Nah kita baca sesuatu yang udah disiapin teksnya, intinya menjaga itulah. Terus ada Al-Quran di atas kepala saya gitu. Nah dari ilmu itu, dari pengalaman itu saya terapkan di Bunga. Jadi saya memang tidak punya kurun waktu yang membatasi nomor sertifikat halal saya, karena kan belum ada. Tetapi
saya sekuat-kuatnya sepanjang saya kerja, sepanjang saya menjalankan usaha bunga ini, ya saya sekuat-kuatnya menjaga agar kehalalan itu tetap terjamin gitu. Itu yang saya lakukan, guys. Oke guys, segitu dulu pembahasan pada kesempatan kali ini, pembahasan tentang halal. Semoga video ini bermanfaat dan informasi-informasi yang berada dalam video ini juga bermanfaat untuk kalian. Akhirnya saya tutup. Kalau kata Prof. Mahfud MD, siapapun dari Anda, jangan pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia. Kalau kata Prof. Nila Kasali, stay relevant. Kalau kata saya, micin itu boleh dimakan. Terima kasih, selamat berlibur di Jogja, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.